kesimpulan kita jelas. Yang pertama hari ini adalah bahwa foto yang ada di ijazah yang disebar itu adalah bukan Jokowi. Teknologi itu tidak mungkin bohong. Tanya siapa dia? Oke, Gitu. kalau ini masih hidup nggak Pak? Masih. Hidup Karena di Indonesia? Iya. Mungkin dia dijebak, diperalat. Tidak, karena masih ada backup mereka dari PDI Perjuangan, partai yang berkuasa. Ingat itu. Ya nama yang difoto itu, ya seperti Pak Roy bilang itu, memang itu namanya Dumatno. Dumatno. Betul. Welcome to Sentana Podcast. Saya Michael Sinaga. Hari ini kita kembali membahas yang kemarin viral video kita ya, tentang ijazah Jokowi. Kemarin kita pakai software Ella dibantu Pak Roy Suryo, tapi hari ini Pak Roy Suryo membawa software lain. Software apa itu? Kita tanya langsung nanti. Selamat datang lagi Pak Roy Suryo. Terima kasih. Selamat jumpa kembali ya. Dan ini makin heboh tadi benar ya. Mungkin nanti akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat dan juga pertanyaan besar selanjutnya nanti apa yang harus dilakukan terhadap kasus ini. Wah, dan mungkin kalau ngomong kasus tidak lengkap kalau tidak ada Pak Janes Yahaya yang akan membedah secara hukum. Ya, Pasal apa sih yang dilanggar oleh Jokowi oleh yang membuat satu hal ini loh. Ya. Nah, kita hari ini bukan membahas tentang dokumennya lagi Pak ya, Betul. tapi tentang fotonya. Ya, jadi sebenarnya ini kelanjutan. Ya, memang kalau dikatakan kita dalam melakukan analisis ini harus rinci, tepat, terarah, terukur, ya, dan sesuai dengan fakta. Ya. Dan seperti kemarin saya bilang kan, gitu. Jadi artinya teknologi itu tidak mungkin bohong. Betul. Jadi teknologi itu, jadi kalau ada kader partai sebar ijazah itu, ya. Oh, partai sebar ijazah disingkat apa ya? Kamu sendiri yang nyingkat dah. Ya, Saya nggak mau nyingkat. Dan malah blunder itu karena dia nyebar ijazah itu sebenarnya titik awal dari kenapa kemudian kita bergerak semua. Ya, karena dulu kita nggak bisa, kalau dulu misalnya kita menganalisis hanya dari fotokopi, kita disalahin karena nggak ada yang bertanggung jawab terhadap fotokopi gitu kan. Ya. Nah, ketika kemudian salah satu kader itu mengedarkan dan dia mengatakan ini loh ijazah asli. Kader partai sebar ijazah. Kader partai sebar ijazah itu dan dia blunder ya, kader partai yang lain juga makin blunder lagi ketika nyalain teknologi. Dia tanya-tanya itu soal yang kemudian dijawab tidak sesuai jawabannya ya gitu. Wah, dia kan marah. Padahal teknologi itu adalah yang paling jujur dari semua ini. Jadi gini jelasnya. Kemarin kita bahas tentang ELA. Ya. Error level analysis ya. Jadi untuk menganalisa seberapa levelnya kesalahan yang ada. Jadi gambar itu ketika kita tayangkan kemarin kan kelihatan kalau ijazahnya yang asli yang saya punya itu sampai detail tetap masih bisa kelihatan karena errornya dikit banget. Gitu. Sementara dalam tanda kutip ijazah yang disebar itu kan ternyata tampak banget banyak editan. Flag, ya banyak editan baik pada materainya, iya betul, kayak itu, ya kan. Kemudian fotonya dan lain sebagainya itu menunjukkan banyak. Nah, terus yang menjadi pertanyaan sekarang adalah foto yang ditempel itu sebenarnya fotonya Pak Jokowi tidak? Nah, padahal di ijazah itu tertulis Joko Widodo. Nah, gitu. Fotonya itu foto siapa? Betul. Tapi sebelum sampai ke foto siapa, saya melakukan penelitian ini dalam 2 tahapan. Jadi nggak boleh kita langsung foto siapa gitu nggak. Dipastikan dulu bahwa itu foto itu benar Jokowi atau tidak. Kalau itu benar Jokowi, ya sudah clear gitu kan. Tapi ternyata, nah ini menarik. Jadi nanti bisa kita lihat di tayangan gitu. Jadi saya menggunakan 2 sampel pas foto yang ada dalam ijazah, masing-masing dalam tanda kutip ijazah yang disebut ijazahnya Jokowi dan ijazah saya sendiri yang kemarin ya supaya kita konsisten. Jadi foto yang ada di situ adalah foto ketika saya dipotret lagi ketika lulus tahun 91. Ya, dan kalau saya lihat Pak ya, jujur nih, saya lihat wajah Bapak sekarang dan wajah dulu ya banyak perbedaan. Tapi ketahuan nggak bahwa itu muka Bapak sebetulnya? Ketahuan ya, meskipun udah beda begitu. Ya, banyak cerita. Software itu nggak bisa dibohong. Saya dulu kan lebih putih gitu ya. Ya misalnya. Kemudian agak cabi gitu kan. Ya, gitu. Jadi agak gemoy dikit gitu kan. Rambutnya juga dulu kan masih model-model punk rock gitu ya. Gitu. Tapi ketahuan. Ketahuan karena kemudian saya bandingkan dengan foto saya yang sekarang. Gitu. Ada ini foto saya sekarang. Kemudian kita juga bandingkan dengan foto Jokowi sekarang.
Nah, menarik Ya, ternyata. Hasil uji analisis ini kita menggunakan banyak metode ya. face Jadi, recognition itu. Face recognition atau face comparator itu ada beberapa metode. Nanti metodenya saya jelaskan. Ada metode yang dinamakan BRIS ya. BRIS itu bukan merek sampo ya. Merek pomade Pomade ya, betul. Yaitu binary robust invariant scalable key points ya. Itu gunanya untuk mendeteksi adanya deskripsi fitur dengan ketahanan rotasi dan skala. Ini misalnya perbandingan antara mata dengan mata di scale, kemudian hidung bentuknya apa, terus hidung dengan hidung diperbandingkan. Gitu. Ya. Metode yang lebih canggih lagi namanya ORB, ya. ORB itu bukan orang raya baru, bukan. Itu ada oriented, fast, and rotated brief, ya. Itu penggabungan fast and brief. Itu cocok untuk misalnya kita deteksi yang cepat dan efisien. Itu untuk real time, itu cocok. Mungkin kayak ada kamera pengawas, ada orang lewat, dia bukan itu gitu ya. Dia bukan itu ya. Kemudian ada metode lain namanya FAST ya. Features from Accelerated Segment Test ya. Itu tepat untuk mendeteksi misalnya pojok-pojok dalam gambar. Ya gitu. Itu ya saya gunakan juga. Jadi artinya metode-metode ini saling digunakan ya untuk kemudian saling melengkapi. Ada juga AGAS ya. AGAS ini juga bukan nama Menteri Hukum sekarang ya. Supratman Andi Agas. Ya. Mirip aja namanya. Itu Adaptive and Generic Accelerated Segment Test. Yaitu versi yang lebih adaptif dari FAST dengan deteksi yang lebih stabil. Kemudian ada yang namanya AGAZ. Ya, AGAZ itu Accelerated KZ yang itu kemudian deteksi fitur di domain untuk non-linear yang kemudian lebih cepat dari KZ. Nah, semua metode ini kemudian kita pakai termasuk SIFT juga. Ya, SIFT itu Scale Invariant Feature Transform. Gitu. Ini presisinya cukup tinggi meskipun lebih berat dan sempat dipatenkan gitu. Nah, artinya semua ini yang digunakan di dalam software comparator ini. Ya. Hasilnya sekarang yang menarik. Foto yang ada dalam ijazah dalam tanda kutip yang disebar oleh kader partai sebar ijazah itu ternyata match atau tidak match dengan Jokowi. Mismatch ya. Mismatch. Artinya tidak match. Ya. Hasilnya ini. Dan, tapi foto Bapak match. Nah, itu tadi. Meskipun penglihatan kita seolah-olah ini kok nggak mirip ya? Nggak mirip ya. Foto Pak Roy waktu muda kok kayak gini ya. Tapi ternyata software ini jujur. Jadi dia bisa benar-benar mendeteksi ini orang yang sama. Ya. Software ini adalah memang software yang benar-benar profesional yang kemudian digunakan kalau misalnya ada seseorang yang hilang selama sekian tahun misalnya kehilangan putranya, kemudian dia balik lagi. Benar nggak ya? Sudah tua kan udah lain mukanya. Iya, software ini bisa mengerti betul ya. Dia kan menggunakan AI ya, artificial intelligence. Jadi dia bisa mengambil data juga dari big data. Ini big data yang benar ya. Bukan big data abal-abal versinya L4 itu. Ya, lu lagi itu. Dulu kan dia bilang ini dari big data. Ya, big datanya anggarannya gede ya. Makan anggaran gede tapi hasilnya nggak ada. Nah itu, jadi ini akhirnya bisa menghasilkan hasil ini. Jadi kesimpulan kita jelas. Yang pertama hari ini adalah bahwa foto yang ada di ijazah yang disebar itu adalah bukan Jokowi. Coba ditayangkan dulu. Nah, ini prosesnya. Berarti ini bukan Jokowi? Bukan. Berarti ini muka siapa ini ya? Jangan-jangan muka Pak Janes waktu muda ini, bukan? Ya nggak mungkin, saya hitam kok. Gitu ya. Nggak bukumis lagi. Siapa tahu saya operasi? Iya, emang kita banci. Iya kan ada yang mengatakan begitu kan? Ya, jangan operasi. Jangan-jangan operasi yang tadinya giginya rapi itu diberantakin. Ya kalau dulunya hidungnya kurang mancung dimancungin, oke. Ya. Ini kan kebalikan semua. Betul. Dalam foto itu orang yang ada dalam pas foto itu kan telinganya daplang gini. Ya. Nah, kemudian giginya rapi. Ya, hidungnya agak mancung. Kok malah sekarang telinganya cupang, kemudian hidungnya agak terlalu masuk, ya. Terus kemudian giginya berantakan, bibirnya lagi. Berarti ini operasinya terbalik ya? Terbalik, kecuali bibirnya yang dulu adalah tebel banget ya, bibirnya tebel. Sekarang agak menipis. Itu kalau seandainya itu orang yang sama. Kan orang yang sama. Tapi yang paling tidak bisa dihindari adalah pemakaian kacamata. Oke. Ya, kacamata ini mau dioperasi lasik sekalipun, ya itu tidak akan bisa kalau kacamatanya kan kacamata kir yang sangat tebal. Gitu. Dan
operasi lasik itu baru ada tahun berapa? Iya, betul. Iya kan? betul, Jadi betul. jadi artinya Iya. kan ini nggak mungkin juga gitu loh kalau terjadi perubahan. Apalagi kalau dikatakan peraturan yang ada dalam UGM, Universitas Gadjah Mada. Ya. Tidak boleh, Mas. Dulu orang itu difoto itu menggunakan kacamata dan saya juga kemarin bilang menggunakan kerudung meskipun sekarang sudah ada perubahan. Ya, sudah ada berubah ya aturan Nah, itu. netizen kan kemudian Nah, gempar. boleh nggak kita spill sedikit nih biar netizen penasaran. Sekarang itu orang masih pakai kacamata nggak sih? Masih. Setelah tua? Masih. Masih. Sedangkan Pak Jokowi, saya ada lihat nih dulu foto waktu muda. Oh sempat. Ya, waktu hiking atau apa, kayaknya Iya. nggak pakai kacamata. Oh enggak, kalau waktu hiking nggak pakai kacamata, tapi ada, saya heran, sekarang mulai muncul ini para ceboker atau para Menteri Pertahanan ini ya, Menteri Buzzer-buzzer. Pertahanan buzzer Iya. Ya, itu Menteri menarik. Buzzer Indonesia. Menteri Buzzer Dicari-cari. Indonesia. Dicari-cari foto Pak Jokowi yang pakai kacamata. Ya. Oh. Meskipun ada juga yang karya AI gitu loh. Oh, Ya kan, konyol iya, banget. iya. Jadi tambah-tambahin kacamata. Mungkin minjem kacamata Iya. saudaranya kali atau Jadi- temennya kan. Aduh, mereka kok lupa ya gitu. Atau mereka nekat gitu. Mm-mm. Sekarang kan udah banyak betul ya para teman-teman kita yang juga saling melakukan research terhadap foto itu bisa gitu. Mm-mm. Mungkin itu tidak diperkirakan dulunya. Ketika pembuatan ijazah-ijazahan itu. Iya. Ya kan gitu. Jadi ketika nempel fotonya setelah capnya ya kan Iya, kemudian lupa dia ya. lupa nyari foto orang yang kira-kira sama atau enggak gitu yang kurus kemudian tapi bibirnya tebel gitu. Oke. Nah, tapi yang menarik gini, saya juga harus mengaturkan terima kasih kepada BIN. Oh, Bin. Iya, Bin. Badan Intelijen Netizen. Oh, netizen. Kirain Bin yang itu tuh. Bukan Yang BIN resmi. yang ono, gitu. Oh, oke. Nah, Oh, kalau net- bin di Indonesia pakai huruf besar, kalau ini bin BIN-nya Ya. huruf kecil. Oh. artinya apa? Kecil. Sebenarnya BIN inilah atau teman-teman netizen inilah yang luar biasa. Iya, Netizen plus 62 itu kita harus akui mereka luar biasa hebat. betul. Semacam kasus Fufafa dulu, Ya, ya kan? Itu kan juga sebenarnya data itu kan berasal dari para netizen. ya, Iya kan? rame-rame lah. Rame-rame, cuman kan mereka semua hanya berupa data. Data yang masih ya kayak hasil ELA itu terpisah-pisah cepruk-cepruk gitu kan, gitu. Belum ada yang menyatukan. Kemudian saya mencoba menyatukan data itu menjadi sebuah knowledge. Hmm. Dari knowledge itu kemudian kan menjadi pengetahuan. Itu kita gabungkan semuanya ya, kemudian bisa menjadi sebuah wisdom gitu. Nah, jadi data-data itu menjadi ada kelewatan dikit. Data itu menjadi informasi itu kemudian bisa berbunyi, Ya. information menjadi knowledge, menjadi pengetahuan, dan knowledge itu menjadi wisdom. Ya, Itulah cara bagaimana dilakukan penelitian ilmiah. Ya. Harus melakukan cara itu, Mas. Nah, ini yang menarik gitu, Pak Janes, Mas Mike, dan juga pemirsa Santana Podcast. Banyak nama-nama yang kemudian diusulkan, termasuk di podcast kita, gitu ya. Jangan-jangan itu ini, jangan-jangan itu ini. Ya. Ya. Dan ada foto-foto yang dikirimkan juga DM ke saya. Mereka ngasih foto, termasuk fotonya Hari Mulyono. Oh, Hari Mulyono. Termasuk. Jadi Mulyono itu yang dibuat nama oleh netizen itu ada orangnya benar? Ada orangnya. Waduh. Mulyono itu, Hari Mulyono, itu adalah memang seorang mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan juga. Oh. Ya, angkatan 80. Sama. Oh, 80. Ya, lulusnya sama. Lulusnya 85. Iya, Oke, iya. ya. Dan dia memang memiliki pertalian keluarga dengan Jokowi. Oke. Ya, dia adalah mantan suaminya Idayati. Gitu. Wow. Idayati adalah adiknya Jokowi yang sekarang menjadi Istrinya istrinya Anwar Usman. ketua MK. Nah. Tanda kutip ya. Masih Ya. ketua nggak sih? Saya nggak tahu tuh. Ya, Ngerti artinya lah kan kita sebenarnya lihat. gini, Pak Janet. Artinya sebenarnya skenario bagaimana menjadikan Fufafa itu sudah diperkirakan sejak lama. Gitu. Dan Oke. yang lebih menyedihkan kalau menurut saya, Hari Mulyono itu sekarang sudah nggak ada. Oh, jadi saya kira tadi maksudnya Hari itu foto Hari Mulyono sudah? Mulyono. Hari Mulyono sudah almarhum. Sudah almarhum. Oh. Dan almarhumnya juga ya orang mengatakan, ada yang mengatakan normal, ada yang mengatakan nggak normal, tapi ya udahlah kita nggak usah sebutan lah. Ya. Yang jelas beliau udah wafat dan mantan istrinya Hidayati yang adiknya Jokowi itu bekas daripada Hari Mulyono Nah, Bekas. sekarang kemudian menjadi istrinya Anwar Usman dan kemudian Anwar Usman lah yang paling berjasa dalam menggulkan anak haram Yang konstitusi itu. Fufafa Oke. itu. Fufafa itu. Nah, jadi tapi Di Hari bawah Mulyono- umur ya. ya sempat saya analisis juga. Termasuk foto Hari Mulyono yang ada pada foto-foto orang yang menggunakan toga.
Kalau itu ada Hari Mulyono di situ. Ya. Dia baris kedua dari kiri dan kemudian baris kedua dari atas. Fotonya bisa ditayangin nanti ya gitu ya. Artinya foto wisuda. Ya. Nah, di antara itu ternyata ada satu sosok lagi yang sering disebut-sebut Jokowi kan, yang orangnya mendongak gini itu. Nah, ternyata kalau itu kita teliti lagi, nanti akan ada jawabannya siapa dia. Oke. Gitu. Kalau ini masih hidup nggak, Pak? Orang ini masih. Oh, kan Pak Hari Mulyono tadi udah meninggal. Ya. Jadi boleh dong saya mengira mungkin sudah nggak ada juga orangnya. Tapi ini masih hidup. Masih hidup. Orang ini masih hidup. Hidup karena di Indonesia. Hidup di Tinggalnya Indonesia. di Indonesia. Indonesia. Dan dia memang kelahiran sama. Solo. Solo juga. Solo Oke. juga. Dan ini yang menariknya. Dia kan memang masih sepupunya Jokowi. Oh, pantas ada sedikit kemiripan ya, meskipun Ya. sangat-sangat sedikit lah. Sangat sedikit kemiripan. Meskipun ini benar ya. Benar bahwa beberapa waktu yang lalu sempat juga ada cek fakta, ada juga anti hoax yang sengaja diedarkan oleh situs-situs yang pro rezim itu, bahwa orang ini, tapi waktu itu nggak pernah disebut namanya, gitu. Orang ini bukan yang ada dalam foto, gitu. Karena hanya menggunakan alasan bahwa orang ini kuliahnya adalah tidak di UGM. Oke. Dia kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo. Ya, Silakan. sebetulnya kan yang kita pertanyakan kan ada yang menyebarkan ijazah dan ada fotonya. Betul. Itu foto dia kan? Nah, itu yang menarik. Ah. Yang menarik adalah foto yang beredar sekarang. foto yang beredar memang sekarang itu. Pak Roy ini jago nyimpen nama ya dari tadi. Bukan supaya teman-teman itu bisa ngikutin penelitian ini Secara runtut, tidak abal-abal, ya. tapi juga bukan omon-omon gitu loh. Ya. Ya, kan nggak boleh kita. Jadi terbukti ya guys. Iya, karena ini benar-benar software yang tadi kita gunakan, face recognizer dan juga face comparison dengan metode tadi itu semua ya, ada FAST, ada ORB dan lain sebagainya tadi, itu akhirnya menghasilkan satu nama. Gitu dari semua itu. Gitu. Ya itu siapa, Pak? Satu nama ini adalah DBU. Inisialnya DBU. Di balik uang. Nah, di balik uang. Apa kira-kira Pak Janes? DBU. DBU itu kira-kira kepanjangannya apa kira-kira? DBU. Kalau Pak Janes DBU. dia butuh uang. Oh iya betul. Dia BU. Dia BU benar. Ya nama yang difoto itu, ya Ah. seperti Pak Roy bilang itu, memang itu namanya Dumatno. 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 Betul. Susah kan? Wah, ini salah lagi. Jangan salah kayak Nasbi kemarin nih. Dumatno. Ya, itu Udah jelas. itu sebenarnya dari namanya itu inilah. Tuhan itu Maha mengetahui. Ya, Allah Maha besar. Ya, Ya. ya. Arti kata Dumatno itu Oh, ada adalah- artinya? Ada. Artinya perhatikan. Dumatno. Gitu. Bahasa Jawa itu. Ya. Cermati. Ya. Dan akhirnya lah netizen mencermati. Mencermati muka itu. Foto itu siapa? Akhirnya kita tahu. Betul sekali yang tadi katakan. Dumatno. Orang itu adalah Dumatno Budi Utomo. Waduh. Ya, inilah nama orangnya. Inilah Dumatno orangnya. Budi Fotonya yang Ya, satu sekarang. lagi, tayangin lagi Ya. sekali lagi. Ada fotonya waktu sudah tua sekarang juga ya? Iya, banyak. Ada tuh. Oke. Akhirnya kan kita crawling Ya, foto-fotonya. ya, ya. Bahwa dia pernah menjadi semacam ketua dari organisasi kita ya gitu. Nah, kemudian ini yang menarik ya. Dia kemudian adalah sebagai direktur utama sebuah perusahaan yang kira-kira orang tahu lah. Sembilan naga atau bukan? Arahnya bukan Sembilan Naga. Oh iya. Tapi, Di luar naga lah ya. Tapi iya di luar naga lah, tapi dekat-dekat dengan Jokowi. Ya udah Gitu buka lah. iya. Ya. Oke. Direktur utama PT Baratoba Energi. Baratoba Energi, berarti kerja ada hubungannya dengan Luhut juga dong. Waduh. Langsung aja nih Pak Janes nih. Lah kan dia saksi hidup katanya Pak. Ya pokoknya itu takut calon-calon masuk, semua itu masuk penjara itu semua. Dumatno ini. Dumatno pasti. Jadi begini Pak, makasih Pak informasi Bapak untuk edukasi ke masyarakat. Biar jelas itu semuanya masalah ijazah palsu itu. Ya. Yang jelas di sini Pak Dumatno ini memang dia salah satu otaknya juga dengan Jokowi kerjasama. Ya mungkin dia dipakai aja. Bukan dipakai. Mungkin dia dijebak, diperalat. Tidak, kalau enggak dia akan Dumatno segera laporkan. Bikin laporan ke Mabes Polri bahwa Kalau ini saya setuju. dipergunakan, nama saya dipergunakan. Kalau memang Iya. tidak Bapak laporkan. Ini setuju. Bapak juga Ya.
ikut bekerja sama Jokowi menghancurkan negara Republik Indonesia ini. Udah hancur ini gara-gara Pak Jokowi. Hati-hati. Karena jujur Pak, seandainya nih Ya. Pak Janes nih memalsukan sebuah ijazah, terus pakai foto saya nggak terima dong. Oh iyalah. Masa foto saya yang ganteng begini Ya. dibilang Pak Janes? Betul. Kalau Bapak nggak menuntut berarti Pak kita kerja sama. Oh iya. Pak Jokowi Iya dengan juga. Dumatno itu kerja sama. Dan kasus Oke. penggunaan foto kayak gini, itu kan sebenarnya kemarin juga terdengar ketika sidangnya Bambang Tri. Iya. Jadi waktu kasus Bambang Tri itu ada seorang saksi yang dihadirkan juga di sidang, namanya Joko Wiono, ya ada Jokonya juga, Ya, ada Jokonya. Ya, ya, ya. Itu disebutkan itu menjadi perbincangan hangat di persidangan karena Joko Wiono itu disebut-sebut adalah pernah ditawari 10 miliar Wow. ketika ijazahnya mau dibeli oleh Jokowi. Oke. Wah, itu mah kesaksian betul-betul memang betul. Iya. Memang bajingan emang ini. Benar. Saya berani mengatakan Dumatno bahwa ini atau siapa yang bajingan? kalau Dumatno pasti termasuk juga dia bajingan kalau tidak melaporkan hal ini. Berarti dia size dokar loh. Iya. Size gerobak. Jangan kemana. Bajingan kan size gerobak. Memang benar-benar kalau memang sudut Dumatno ini foto yang seperti yang dipajang tadi kita Ya. Dumatno. Pokoknya Itu. siapapun yang ada di foto itu Dia ya. jelas di situ sudah ikut bekerja sama dengan Jokowi. Udah jelas ini. Ini harus dilanjutin. Ini Dan bahaya ini- loh. dan ini Indonesia benar. udah hancur ini Benar. Karena apa? gara-gara ijazah palsu ini. Loh, Ijazah itu dipakainya bukan hanya sebelum menjadi orang nomor 1 di Indonesia. ya waktu wali kota. Waktu jadi gubernur, Iya. ya, waktu wali kota. Berarti semua memang terlibat. Berarti Kalau sudah mau- 5 kali dipakai nih ya. Iya, 2 betul. wali kota, 1 gubernur, 2 presiden. 5 kali Benar. nih. Buzzer-buzzernya Jokowi itu banyak mengatakan, kenapa mesti sekarang? Dulu waktu wali kota nggak diributkan, waktu gubernur nggak diributkan. Kenapa nggak diributkan? Karena masih ada backup mereka dari PDI Perjuangan, partai yang berkuasa. Ingat itu. Ya, ya, ya. Oke. Jelas PDIP pun di sini ditipu bulat-bulat, ditelan bulat-bulat oleh Jokowi itu. Iya. Jelas. Ditelan gitu. Nggak ada yang berani mengkutik itu karena punya orang PDIP yang mendukung. Nah, Oke. Loh, itu makanya saya akan di si Jokowi bilang saya akan hancurkan PDIP kata Jokowi waktu itu kan. Ternyata dia memang penipu menghancurkan Oke. PDIP dengan ini. Tapi Tetapi memang- bisa satu iya. nih. PDIP harap segera membuat laporan kepada Mabes Polri. nah. Oke. Benar. Tim Dan- PDIP itu Dan satu melaporkan lagi Jokowi. sebabnya, kalau kemudian kenapa tidak dari dulu kata orang sekarang, Iya. ngapain juga dibongkar-bongkar sekarang gitu ya. Iya. Satu, ya memang teknologi di masa dulu Oh, itu iya. kan memang belum secanggih sekarang. Betul, Iya. betul. Kan beberapa software yang kita gunakan ada face recognizer, ada face comparison, kemarin ada ELA ya. Iya. Jadi error level analysis itu. Ya gampangnya netizen bisa mikirin sendiri lah kapan sih HP kita bisa dibuka pakai muka kan Betul. sekarang bisa, dibuka Iya. bisa. Terus dulu juga belum beredar apa yang kemarin diedarkan oleh para kader partai sebar ijazah itu kan. Iya. Jadi dulu itu kan hanya berupa fotokopi. Iya. Bahkan perintah pengadilan saja berkali-kali ada pengadilan di Solo, ada pengadilan di Jakarta minta supaya ijazah aslinya itu dihadirkan. Tidak pernah Ya, terjadi. tidak Tidak pernah. pernah muncul. Dan tiba-tiba ada kader yang kemarin dengan gagahnya dia bilang gitu Ya. kan, ini loh ijazahnya supaya kalian Meskipun benar." meskipun satu ya Pak, saya sesalkan dari si partai sebar ijazah ini, Nah. kok motonya miring gitu loh. Mbok ya dia kan bisa moto agak lurus begini tuh. Oh iyalah kan harus Gitu. proper dikit kan gimana. Iya. Tapi mungkin maksudnya foto miring itu supaya nggak kelihatan garisnya yang ada di pinggir itu. Itu pun masih kelihatan garisnya bahwa itu bukan ijazah yang difoto. Oke. Itu hanya print out color. Jadi hasil dari cetakan printer berwarna. Iya. Itu Oke. bisa saya pastikan itu bukan ijazah aslinya. Ya karena kalau Gila. ijazah aslinya Iya. kok bisa dipegang oleh seseorang anak, menurut saya seorang anak yang juga nggak lulus juga dia gitu. Dari universitas di Mataram sana. Iya, cari tahu sendiri ya siapa Iya, orangnya. Iya, gitu. Kok bisa-bisanya kan kalau ijazah kan harusnya kita sendiri yang pegang. Iya, Ijazah begini kan saya, gampang. iya yang saya yang pegang. Jadi Iya. makanya ketika teman-teman pada tanya, punya nggak Roy ijazahmu? Oh saya keluarin. Iya. Mau ijazah S1, ya komunikasi, Iya. S2 public health, UGM semua, ya atau Jurusannya lengkap bilang. jurusannya lengkap, jurusan komunikasi, Iya, kalau Ya. Jokowi jurusan teknik kayu, teknologi kayu. teknologi kayu. Nggak ada itu di UGM. Tapi kalau saya tahu teknologi kayu itu orang teknologi kayu itu membuat koteka. Itu teknik harus perlu teknik koteka itu harus ada ukurannya tergantung orangnya Berarti ukurannya. KKN-nya di Papua dong. Nah, Ya makanya saya lihat Jokowi ini KKN di Papua pakai KKN ini benar. KKN ini juga menarik, Iya. Mas Mike. Jadi apa?
ini sekarang mulai muncul lagi ya pertanyaan dari netizen. Iya. Kalau dia sudah bisa quote and quote merekayasa cerita Ya. dari teman-teman yang katanya seangkatannya, ada yang mengaku kalau dia adalah Pronojiwo atau apa itu yang ngaku teman seangkatannya dan lain sebagainya, ya atau bahkan yang ngaku dosen pembimbingnya Kas Mujo itu, ya. Sekarang bisakah dia membuat cerita kalau dia KKN? Bisa. Saya bisa. Orang akan percaya kalau dia bilang KKN di Papua bikin koteka. Orang pasti percaya itu. Dulu belum ada UGM kerjasama dengan Papua tahun itu. Gimana sih Pak? Iya kan begini Pak, sedangkan ijazah pakai kacamata aja ada. Oh iya. Iya, dulu nggak, sampai sekarang belum pernah ada. Sampai sekarang udah saya bilang, sekali lagi saya bilang, Mungkin Jokowi adalah ahli teknik kayu perbidangan koteka, itu aja. Jadi ini kan Jago dia bagi memang bikin koteka. makin heboh. Ukuran koteka dia tahu, teknik kayu kan, tahu dia. Jadi apa yang kita bicarakan ini, itu kan makin mengingatkan kita gitu loh, bahwa horor atau cerita kekalutan itu ya persis banget Petruk jadi ratu itu. Nah, keluar lagi Petruknya. Jadi kenapa saya harus cerita Petruk jadi ratu? Dalangnya Solo. Langsung Petruk. Ya, jadi sekarang sebelum dia jadi ratu ini, ya, dia sekarang harus kemudian dilakukan proses untuk dikembalikan lagi kepada jadi nggak boleh lagi orang dianggap dia kan ini seolah-olah dia adalah lulusan gitu ada mahkotanya. Dah, anggap aja ada dia ijazahnya. Bukan siapa-siapa. Nongol Gitu. lagi. Jadi supaya masyarakat itu juga makin jelas, makin tegas, makin berani. Ya dia bukan siapa-siapa. Udah nggak ada lagi Jadi, mahkotanya. Ijazahnya gitu loh. Oh, jadi Bapak ini kan menganalogikan mahkota itu ijazahnya ya? Iya, mahkotanya itu ijazah. Tapi ternyata palsu kan? Iya, ternyata mahkota ini palsu. Ternyata cuma kertas saja. Persis seperti cerita Petruk jadi ratu itu. Ya. Jadi dia seolah-olah mendapatkan jimat Kalimosodo, jimat kalimat syahadat, tapi ternyata dan dia jadi raja yang jalim. Wah, kemarin Pak Ajis mengatakan warung buncit ini ya kan perutnya buncit karena dia kantong bolos. Sekarang dia harus nantinya dikembalikan lagi kepada ini buncitnya tinggal dikit ya. Buncitnya tinggal dikit. Dan saya kira satu-satunya memang benar-benar adil bagi dia, ya kembali ini. Oke. Adili Jokowi. Tapi itu adili seperti perdata, harusnya bukan adili, tangkap Jokowi. Sebelum tangkap Jokowi baru diadili. Ya. Karena nanti akan keluar semua nanti. Ya. Bagaimana proses dia dalam melakukan pembuatan ijazah dalam tanda kutip tadi. Iya. Siapa mastermind-nya? Kan itu pasti ada otaknya. Ya kan gitu. Siapa yang bisa mengatur UGM kemudian nanti membuat ijazah yang dalam tanda kutip ijazah abal-abal itu. Dan ini tidak sederhana loh. Enggak sederhana. Kenapa? Tidak hanya ijazahnya yang direkayasa. Beberapa teman dari angkatan itu kan sama-sama kemudian mereka mengedarkan fotokopi ijazah yang kira-kira mirip. Iya. Terus diedarkan juga video yang menunjukkan kalau itu seolah-olah skripsinya mereka, tapi semuanya kosong tanda tangannya, ya kan? Hurufnya Times New Roman semua, ya kan? Kemudian daftar resitori dari makalah-makalah ilmiah yang ada, itu pun direkayasa, gitu. Jadi kalau dicari angkatan 85, ya angkatan 80 yang kemudian lulus 85 itu tidak ada selain dari punyanya Jokowi ini. Jadi ini bukan hal yang sederhana. Ngeri banget. Ini sudah dilakukan sebuah rekayasa yang luar biasa jahat gitu ya. Jahat. Dan jadi bukan hanya memalsukan satu dokumen tapi banyak ya. Banyak sekali dokumennya, ya, termasuk buku wisuda yang itu ternyata ada salah ketiknya juga, tapi kan nggak ada kejahatan yang sempurna kan? Ya. Dia harusnya tertulis atau ditulis SMA 6 Solo, ya, gitu. Tapi kan ditulisnya SMA 6 Jogja. Wah. Jadi ini udah palsu juga. Iya, itu juga yang dilaporkan oleh masyarakat termasuk pindah kota yang kemarin beberapa hari yang lalu melaporkan lagi bukti-bukti baru bahwa di SMA 6 pun tidak ada di SMA Jokowi. Betul. Tidak benar. Betul. Jadi saya bingung sekali loh Pak. Ada salah satu menteri pembangunan manusia ya.
Masa manusia mau dibangun itu Pratikno. Itu Pratikno itu bisa jadi tersangka loh. Dia terlalu mengakui bahwa Jokowi adalah dari pusat UGM. Berarti dia ikut terlibat. Berarti kata Bapak ini, mereka bekerja sama. Ayo Pratikno, buktikan bicara. Memang dia pernah rektor UGM ya. Buktikan Pratikno, kamu rektor UGM yang sekarang diangkat menjadi menteri pembangunan bangsa. Nggak tahu masa manusia dibangun pembangunan manusia. Yang tahu bahwa bangunan masa manusia dibangun. Bangunan kan batu ya Pak. Iya, maka saya bilang pemerintah ini. Tapi kan dia udah melakukan tugasnya. Mungkin kata Jokowi, Pratikno, praktekan. Ya itu bekerja sama. Pratikno ya bekerja sama, ikut tersangka dia di Pratikno nih. Bisa juga kamu jadi kena. Masyarakat jadi tersangka Pak? Tersangka, jelas. Waduh. Jadi kan makanya tanggal 15 April ini itu kan memang akan menjadi proses yang, nah ini kan mereka akan meneriakan ini, gitu ya, di kampus Universitas Gadjah Mada, gitu, karena akan melihat benar enggak buku skripsi yang kemarin sudah diteliti itu ternyata pakai huruf yang melampaui zamannya, ya pakai kan? Pakai mesin waktu, ya kan? Dalamnya isinya mesin ketik biasa, ya. Tapi halaman pengesahannya dan covernya itu diketik pakai Times News Roman, gitu. Dan tanda tangan yang ada di situ pun ternyata kan sudah dicek juga, tanda tangannya kan sama sekali tidak mirip dengan tanda tangan pembimbing yang ditulis yang ada di situ. Belum lagi nama yang ditulis itu kan juga salah, harusnya U ditulisnya OE. Tidak ada, sekali lagi tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi semua akan dia sampai kemudian karena itu bukti fisiknya ada, buku skripsi itu, dan kemudian yang sekarang muncul adalah ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh kader partai Sebar itu. Ya, partai Sebar ijazah. Itu. Nah, jadi kalau nanti benar-benar ini diproses oleh Mabes Polri, seperti yang dilaporkan Pak Egy Sujana kemarin, dan laporan-laporan lainnya. Podcast juga dari Bareskrim ya. Gitu, ya, dari Bareskrim. Kira-kira efek politik dan efek hukumnya bagaimana nih? Nah, apakah semua kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi itu gugur? Memang harus ada pakar tata negara yang menjawab. Tapi setidak-tidaknya tidak boleh kemudian ada orang yang mengatakan sudah lewat gitu loh. Mikul dhuwur mendem jero gitu kan, ada gitu. Enggak, tidak boleh. Ini benar-benar tidak boleh dengan mikul dhuwur mendem jero gitu ya, gitu. Dan bahkan ada orang mengatakan sing waras ngalah lah gitu. Enggak. Kalau sing waras ngalah, yang edan-edan ini semuanya keluar, termasuk orang yang kemarin mengatakan saksi mati ini. Nah, ini saksi hidup. Udah mati lah bentar lagi. Mati nih. Yang putih ini mati. Iya, kalau ini artinya kan nggak boleh ada lagi gitu loh. Orang-orang yang kemudian hanya berdasarkan teriak-teriakannya, berdasarkan argumentasi yang tanpa fakta. Sekali lagi gini, semua yang saya keluarkan ini itu adalah berdasarkan hasil dari teknologi. Teknologi itu ya tidak mungkin bohong. Salah bisa. Ini harus saya kasih catatan ya. Teknologi itu salah bisa. Ya, karena mungkin kurang akurat atau apa. Tapi insya Allah apa yang digunakan ini sebenarnya sudah jelas-jelas dipakai untuk meneliti itu asli apa enggak. Termasuk meneliti keaslian selebgram yang sekarang lagi rame. Inisialnya LM. Yang itu udah sama diperiksa. Yang ada video-videonya itulah ya. Nah, videonya 4 menit 28 detik ya. Oke. Tapi kita nggak akan tayangkan di sini. Jangan. Nanti di take down sama YouTube. Lain. Dan ceritanya nanti membelokkan dari kasus ini. Ini kasus ini jauh lebih penting. Ya, karena sekali lagi Pak Janes, Mas Mike dan juga pemirsa Sentana semua, ini kasus yang sangat besar. Ya gitu. Dan bukan hanya dia akan menjadi finalis OCC RP seperti yang kemarin, tapi dia akan dikenang oleh sejarah ya sebagai seorang ya bekas presiden. Ya, kalau nanti memang benar-benar terbukti gitu ya. Yang menurut saya terbuktinya tidak bisa secara nasional. Ya, harus diwasiti oleh sebuah pengadilan internasional atau setidaknya lembaga internasional yang kemudian nanti bisa melakukan ini. Seperti Duterte kemarin ya? Iya. Jadi harus begitu. Karena ya meskipun sekarang sudah ada lah contoh-contoh bagus kan gitu. Artinya Filipina sudah ada pemakzulan ya gitu meskipun rame. Korea Selatan juga ada pemakzulan ya. Kenapa di sini lambat banget itu loh untuk memakzulkan si
Fufafa itu, ya kan? Gitu, ya. Itu kan pekerjaan DPR itu. Ya, tidak bukan DPR. Kalau buktinya jadi Fufafa pun, Ya. nanti sama dengan ini. Jadi nanti kalau itu kita periksa, Bisa bersama dengan Filipina kita ini. oh iya, Bisa. iya. Jadi si Petruk Cilek ini, Petruk kecil ini, Nah, ijazahnya boleh diperiksa juga ya? oh iya, Oh, iya. karena nanti ini saya spill dikit. Ya. Iya. Kalau itu benar-benar ijazah yang dikeluarin dari MDIS, ya, yang ada di Singapura, dan itu berafiliasi dengan Bradford University, Di Inggris. ijazahnya nggak boleh menghilangkan nama MDIS. Ijazah yang pernah ditunjukkan kepada warna-warni Solo itu menghilangkan nama MDIS. Jadi seolah-olah itu keluaran dari Bradford, London. Padahal itu cetakan Singapura. Ya, rukonya di Singapura atau Jalan Pramukanya Singapura. Belum lagi kalau diteliti. Ini lebih parah lagi loh nih daripada si Petruk besar ini. Ya. Ya. Petruk Cilek ini kan juga pernah ngaku kalau ijazahnya selain S1 dia S2 di University Technology of Sydney. Iya. Ya, ternyata di sana kan dia cuma ngikut matrikulasi di namanya insert. Nah, tapi nantilah itu ada. Itu ada lagi Wah, ini episode selanjutnya Pak ya. ceritanya nih Petruk Cilek ini parah banget ini. Ini lebih parah daripada ayahnya ini. Si Petruk besar ini gitu. Tapi Petruk besar pun ya tetap harus disikat gitu Ya, kalau enggak repot nanti. Jadi saya juga terima kasih juga kepada Pak Roy sudah menundukkan Dan terima semuanya. kasih kepada netizen. Netizen. Ya, Iya, jadi yang telah netizen membongkar lah. semua. Netizen lah yang mengirimkan kepada saya. Terus terang ini. Ini Pak Egi juga sudah bikin laporan. Iya, Itu jangan Pak Egi bikin bikin laporan ke Mabes laporan. Polri. Ini akan saya kenakan ini. Iya. Tolong disort dulu pasal 266 nih. Ini telak kena pada Jokowi termasuk kepada Dunanto apa Dumatno itu susah banget itu. Bukan Sumanto Pak. Kalau Itu, Sumanto itu kasus itu lain. jelas. Iya. Itu pasal itu tidak bisa menghindar penyidik laporan Mabes Polri tidak bisa menghindar. Kalau hanya ijazah palsu katanya bikin kena, bisa aja harus melaporkan Dumatno itu. Tapi masyarakat bisa melaporkan dengan pasal 266 ini. Hati-hati. Pak Prabowo, tolong daripada terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan, tolong diselesaikan dengan bijak Pak Presiden kita Prabowo. Iya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan tuh seolah-olah digambarkan sudahlah truk. Ya kan? Kamu itu ngaku saja. Kaca. Ya kan gitu. Meringankan hukuman. Iya, daripada nanti dibuat dan pasti akan terbongkar. Kita tadi sudah mengucapkan terima kasih kepada netizen, ya kan gitu. Penting. Tapi juga kepada sahabat-sahabat yang berani ya. Hanya sayangnya kan ini dalam kasus Fufafa saya masih alone, masih sendirian. Tapi dalam kasus ijazah ini luar biasa. Ada sahabat kita Dr. Tifa, ya kan? Ada sahabat kita juga Dr. Rismon. Ada juga Pak Egi dan kawan-kawan ya gitu. Itu yang juga Pak Rizal Fadilah dan juga teman-teman yang melakukan podcast bersama-sama dengan kita di tempat lain. Betul. Itu jadi kita ini sebenarnya adalah kerjasama yang sangat bagus. Tidak ada yang dikejar selain kejujuran dan kebenaran. Gitu. Jadi nggak ada itu yang Dan jangan takut menjadi saksi hidup. Oh iya, karena Kalau benar. Loh, dia kan merasa dirinya benar, jadilah. Iya, kalau enggak Majulah jadi saksi hidup. Kalau Saya suka itu kalau Pak Luhut Panjaitan mau jadi saksi hidup di pengadilan itu. Di pengadilan tapi Karena saya yakin orang-orang yang tadi disebut, Pak Rismon dan segala macam, termasuk mungkin Pak Roy juga, pasti berani menyaksikan, memberi kesaksian bahwa saya pakai ini, software ini, hasilnya ini. dan Pak Luhut mungkin pakai software lain, hasilnya lain. Silakan Pak Luhut, ya nggak? dan satu lagi loh, jangan lupa tadi kan sudah disebut nama-nama tadi di baliknya. Ada satu tokoh lagi di baliknya ini. Waduh, Ini perempuan namanya ya. Betari Durgo. Waduh, Betari Durgo ini termasuk mastermind-nya juga. mukanya merah lagi. Iya. Ya, Betari Durgo tuh. Nah, mereka pasangannya lah gitu. Oh gitu. Oh, Oh iya, nggak usah disebut namanya Pak. Nggak usah disebut namanya. Nggak usah. itu nggak bisa disebut namanya. Iya, jelas. Karena apa? Dialah termasuk yang ada di balik ini semua juga. Yang mendorong. Untuk kemudian
mendorong supaya si Petro. Jokowi itu, ya kan, Petro itu kan dia tetap akan berkuasa. Nah, seperti kaos ini yang dulu pernah saya pakai juga. Nggak apa-apa, Sekali lagi, nggak apa-apa. Muncul lagi. Diulang-ulang dikit ya, Godfather, The real. Godfather. Gila. Real Kingmaker. Jadi berarti kingmaker-nya itu perempuan ya? Bukan, kalau itu Queenmaker. Oh itu Queenmaker, queenmaker ya? Kingmaker-nya tetap ini. Iya. Tetap ini Gandengan Kingmaker. berduaan dia. Iya, jadi real Kingmaker-nya tetap ini. Nih real Kingmaker. Godfather, cuman ini bukan aslinya Ngeri ya kan. sekali. Dia wajahnya dia. Ya, Ya, emang mirip, nama perutnya juga buncit juga. Ya, tapi memang saya lihat juga Pak Prabowo tidak mau terlibat ya soal ini ya. Dan menurut saya itu yang terbaik supaya pemerintahan kita tidak terganggu. Biarkanlah apa yang sudah menjadi tuduhan-tuduhan, artinya bukan tuduhan ya. Ya. Apa yang sudah kita buktikan dengan software-software ini, Tapi tetap hati-hati. biar Mas. mereka Ya. ini kan Kalau sendiri. nanti misalnya acara tanggal 15 halal bihalal di Jogja. Kemudian acara tanggal 16 di Oslo itu. di Solo. itu. Kemudian nanti anti klimaks. Dengan padahal fakta-fakta itu sudah jelas terpapar, tergambar seperti ini. Ya, susah kalau kemudian nanti muncul lagi. Ya, rakyat akan marah. Iya. Iya. Bumi kuncang-kancing, langit kelap-kelap. Iya. Wah, kayak gini nih. Ya, ini Dan benar-benar. mau tidak mau Pak Prabowo harus Iya, segera. Bijak, harus bijak. mengambil sebuah keputusan Betul. Betul. Jangan mendiamkan seperti kasus Fufafa. meskipun pahit. Oh iya, yang namanya obat itu Tapi pahit. lebih pahit, Obat itu pahit, lebih baik betul. mengambil tindakan tegas daripada membiarkan. Pahit banget kalau dibiarkan Ya, terus. meskipun dia punya hubungan pribadi dengan seseorang Iya. dan tidak mau dia rusak, mungkin gitu ya. Tapi Tidak kalau- ada enakan. iya. Tapi ini menyangkut 280 juta rakyat Indonesia. Termasuk ratusan jenderal. Orang setiap jenderal semua begini sama presiden. Begini semua. Iya. Pak tahu jasa palsu. Begini. Ratusan jenderal loh, karena dia panglima tertinggi. Betul. Iya loh, ngeri Dan banget. kalau itu. ini kan jadi presiden ya gitu. Bisa jadi jurisprudensi juga nanti. Ya. Kalau misalnya yang sudah lewat saja bisa diadili atau paling bisa ketahuan ijazah palsunya. Apalagi yang masih menjabat sekarang. Oke. Tadi iya. itu harus dikejar terus dan Pak Prabowo nggak boleh karena Betul. dialah benar-benar yang dekat. Makanya saya selalu katakan selalu adalah yang kita kejar itu selain adili Jokowi, ya makzulkan Fufafa itu selalu. Oke. Jadi ini memang harus terus tidak boleh lupa. Adili Ya, Jokowi dan iya, Maksudkan Iya. Buku Fafa. Cuma Iya. itu salah satu penyelamatan untuk Pak Prabowo. Menyelamatkan Pak Prabowo kami di sini. Jujur aja ngomong, kami mengatakan ini semua mengeluarkan semuanya unek-unek ini. Aha. Hanya untuk mendukung Prabowo Betul. biar tetap menjadi pemimpin negara kami. Ya. Ya. Itu. Jangan sampai Pak Prabowo digulingkan ternyata Mike Mufafa. Itu Wah. jangan terjadi. Itu. Itu kayaknya bahaya itu. Pak. Jangan skenario-nya jadi Iya, begitu jangan, ya. jangan. Lebih karena, baik- karena pengikut semuanya ya, tuh apa Ya. menteri-menteri yang ditunjuk sama Jokowi semua bikin masalah. Itu. Semua Ya. bikin masalah. Ini bila perlu nih, kalau udah ketahuan nanti udah satu, memang ijazahnya palsu, besok tanggal 15, tanggal 16, apa yang terjadi? Kalau saya jadi menteri imigrasi, saya akan langsung cekal keluar negeri. Takut dia pergi lagi ke Jordania. Ya. Ngeri itu. Oh, Iya. jadi Bapak takut seandainya ini terbukti palsu, akan lari ke luar negeri. Kabur. Siapa lagi mau di lu? Udah ngeri banget Oh, kejahatannya. gila. Kabur lo. Takutnya kalau dia tetap di Indonesia, Iya. diproses hukum ya. Nah, tapi memang harus gitu loh. Artinya hukum ini harus real, hukum ini harus adil, ya. Iya. Jadi harus semua pada level itu ya harus jangan sampai hanya tajam ke bawah tapi Tumpul ke atas. tumpul ke atas gitu loh. Jadi artinya kan orang-orang seperti Bambang Tri, Ya. seperti Iya. Gus Nur, Kasihan ya kan, lo. yang dia sudah sejak awal berani menuliskan dulu ada Jokowi undercover, kemudian menuliskan ini semua. Itu yang kemudian harus diangkat kembali marwahnya gitu loh. Iya. Kan dia Dan sudah mengalami. bisa mengalami, bikin laporkan balik lagi, Betul. dilapor balik, hakim Betul. sama jaksa sama polisi itu masuk penjara semua. Nah. Oh, yang Mengadili, yang memproses itu ya. memproses itu masuk Wah, semua. gila. Dan yang menarik, Pak Janes, saya tadi kan sudah bilang juga, Mas. Ya, ya, ya. Dan kalau ternyata misalnya hasil ini ada yang menggugat, oke, kita gugat softwarenya. Itu bisa lagi. Hasil program. Iya. Ya, Hasil ya, program ya, ya. komputer. Jangan Masa macam-macam komputernya lah. disalahkan? Kayak kader partai sembari ijazah Aduh, kemarin. Masa mau digugat softwarenya ya, Kak? Nah, iya. Ya bisa jadi. Ini adalah jawaban software.
jawaban yang jujur dari software yang kita pakai dan Ya. bukannya saya yang pakai. Ya, gitu. Artinya kan dan kalau memang dari sebelah sana ingin membuktikan hal ini salah, pakai software yang lain, ayo keluarkan Betul. datanya. betul. Biar Software kita register ya. yang jangan pakai software yang hanya gratisan saja. Oh iya. Ya iyalah. Nanti jangan sampai kemudian nanti ditanding atau bahkan hanya ditandingi dengan omon-omon. Ya, Iya. jangan software Medsos, bikinan sendiri medsos. kayak Cortex. Gitu kan. Itu kan bikinan sendiri. Itu Iya. yang makin Iya. makin runyam gitu. Iya, Tapi iya, artinya iya. gini ya, Mas Mike dan juga Pak Janes, bahwa ini adalah satu hal yang tentu saja saya pun kemarin juga kaget ya. Tidak menyangka kalau foto yang ada di dalam ijazah itu ternyata memang bukan Jokowi. Ya. Ya. Karena waktu meriksa itu saya sama sekali tidak punya Tidak pretensi curiga. apapun. Oh tidak. Tapi kaget betul. Karena begitu foto itu kita analisis, kok ternyata mismatch atau tidak sama. Ternyata Dumatno Ya, dan ternyata setelah kita cek dengan orang lain, muncullah Dumatno tadi. namanya itu ya. Dumatno Budi Utomo. Masih hidup, Orangnya masih masih tinggal di hidup. Indonesia. Di Indonesia dan sampai sekarang masih berkacamata. Dari Hanya, kacamata. oh iya, kacamata kir itu kan nggak bisa Nggak bisa hilang begitu iya. saja. Iya. Hanya sudah tidak berkumis seperti Dulu. pada saat gambar itu. Bibirnya masih tebal, Ya. ya, telinganya masih japlang, ya gitu. Apa hidungnya juga masih. Hidung masih mancung dan mancung. giginya tetap rapi. Iya. Itu jadi artinya dia juga sudah terbukti dia memang sepupu daripada Jokowi, ya gitu. Tanggal kelahirannya pun juga ada, dia kelahiran tahun 77, ya Juli tahun 77. Jadi semua data itu ada dan itu semua data itu lengkap, ya, bisa kita pertanggungjawabkan dan Ya. bisa kita persembahkan, kita proyeksikan kepada masyarakat. Inilah Amin, ya. hasil dari ilmiah. Ke masyarakat ataupun ke pengadilan. Oh iya, Seperti orang yang pengen jadi saksi hidup kemarin. Ya, kalau ini benar bisa saksi hidup. Mau Egy Ya, ini saksi hidupnya ada Pak nih. Jelas. Egy Sujana Nah. bikin saksi dia bisa. Silakan Ya. karena dia saksi IT ya. ya, Saksi ahli IT ya. ya betul. Oke Mas Yofi. guys. Nah, kamu ada yang ahli IT nggak? Dan merasa omongannya Pak Roy Suryo ini bohong 1000%. Sini, mana software tandingannya? Biar kita adu ya kan? Betul. Biar kita adu. Kita fair-fair aja. Jangan dibilang kita wah nyinyir. Heeh. Katanya gara-gara Iya, nggak dapat kayak- kue gitu katanya. kayak Biar Bambang enak Tri. aja. Kayak Bambang Tri kan kasihan kayak Gus Nur. Bikin podcast kayak gini, Iya. kemudian Tangkap. tiba-tiba udah langsung ditangkap, Ya. dijeblosin ke penjara, meskipun akhirnya, ya ini pernah kita bicara kemarin, akhirnya kan Mahkamah Agung menganulir itu. Iya. Artinya mereka tidak terbukti bohong gitu loh. Bohong. Ya. Itu yang Tapi tetap tidak dikasih tahu bahwa ijazahnya ada. Tetap aja nggak Nah, ada. ya itu makanya kemarin Makanya kan bingung. bodohnya, dungunya, bebalnya orang-orang partai sebar ijazah itu, akhirnya kan mereka kan hindarkan tuh. Dari situlah kemudian muncul semua ini analisis-analisis yang luar biasa. Jadi Ya, kalau mungkin ketua umumnya sudah merestui kali. jadi kalau ada Oh. pertanyaan kan ada juga kenapa baru sekarang tuh ngomong soal foto, Ya. kenapa baru sekarang ngomong soal ijazah. Ya, karena Ya. ketum baru oke sekarang, jadi Nah. baru disebar sekarang. Ya, dan memang baru disebar kemarin dan dengan demikian itu ada yang bertanggung jawab. Ya, Kalau dulu kita bisa disalahin Pak Janes. Iya, iya. Kalau tiba-tiba saya hanya menggunakan fotokopi, ya. nanti dia dengan mudah bisa berkelit. Ngeles, Itu kan ya. cuma fotokopi. Iya, Ngapain betul. juga dipercaya? Iya, Gitu loh. iya. Jadi sebenarnya yang menyebar ijazah itu blunder ya. Sangat blunder. Ya. Jadi tidak bulat. Tapi mungkin Kalau bulat namanya blunder. Iya. Karena ini blunder. tapi mungkin memang ini alam yang sedang bekerja. Persis. Sehingga mereka emosi, udah keluarin aja Sehingga Pak Roy pun dapat ide, wah ini foto siapa ya? Iya. Kok nggak mirip? Kok bibirnya tebel? Ternyata Makanya. muncullah yang benar-benar bibirnya tebel dan berkacamata namanya Dumatno. Dumatno Budi Utomo. Ya kita tunggu aja. Mungkin Pak Dumatno ini juga akan memberikan sebuah klarifikasi konferensi pers atau apa. Nah, Itu bukan muka saya. ya. Itu bla 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 bla. Wah, itu kita tunggu-tunggu Tambah lagi pasalnya bohong lagi, orang jelas kok fotonya di kita. Oh gitu ya. Bohong lagi, masuk lagi, tambah Ya, pasalnya. jangan gitu dong Pak, ntar dia takut Kalau lagi. ini Ya, nggak apa-apa kok. Saya kasih ide yang agak lucu. Ya, Tapi ini bisa dipraktekkan. Kalau misalnya yang bersangkutan Takut. ragu-ragu, bukan takut, ingin mentesting itu. Hmm. Ya, kita minta stasiun-stasiun PT KAI, ya di bawah PT KAI atau bandara-bandara di bawah misalnya Angkasa Angkasa Pura, Pura masukkanlah foto dari ijazah palsu tersebut. ini, ya fotonya, yang foto lama itu ke dalam mesin
face recognition mereka. Kemudian si Dumatno ini lewat. Pasti. Kalau pasti pintu itu terbuka. Aduh. Iya. Gila ya. Bener itu. Karena memang kita mencari buronan yang kabur lewat kereta api, Betul. kabur lewat bandara. Itu Dan caranya. itu software-nya netral. Itu Ya. kan contoh Bapak terlalu di bandara. Ini Ya. secara pribadi bisa kok kita bikin buka pakai wajah kan. Ya, Oh, bisa. iya. sama Coba itu. handphone di rumah Tapi kita kan pakai. ntar Pasti dikira bisa. HP Bapak udah diapa-apain Iya. lagi. Bisa Ini jadi. biarin aja. Angkasa Pura yang nanti tanggung jawab. Betul, Iya. Angkasa Pura atau KAI. ya. Iya, biar mereka yang tanggung jawab gitu Ini loh. contoh yang bisa dipraktekkan. Iya. Kalau memang Pak Dumatno nggak terima, ayo kita ke KAI sama-sama. Ayo kita ke Angkasa Iya, Pura dan nanti akan sama-sama. muncul nanti data-datanya dan itu nanti akan muncul karena software-software itu yang tadi saya ceritakan, dia bekerja dengan fast, dia bekerja dengan VGG face misalnya. VGG face itu misalnya Visual Geometry Group Face. Itu ada lagi Ya. metodenya. Ya, kemudian ada FaceNet dan lain Ya, sebagainya. ya, ya. Itu sama sebenarnya prinsipnya. Karena kan itu ada sama-sama bisa ratusan orang digunakan. berjalan dengan bersamaan, tapi dapat. Dapat Dapat. bisa dicek dan nanti akan dilihat di situ nama identifikasinya siapa gitu. Gila ya. Apa. Karena ini sama seperti Ya, sidik jari. daktiloskopi. Iya. Ya, Ilmu sidik untuk jari. membaca sidik jari. Face ini adalah bisa dibaca. Kecuali dengan menggunakan sudah itu. oplas. Oplas Operasi pun plastik. masih bisa. Masih bisa, Ya, Pak? karena kan sebenarnya Ya, iktp juga waktu kita bikin iktp Oh, iya. pakai di foto Iya. mata. Jadi Itu sebenarnya mata. ke kelurahannya cukup ya. Iya, kelurahan aja gak usah ke sana. kan sebenarnya gini. Kelurahan aja pasti Kadang-kadang nama dia kan keluar. kadang-kadang kan ada batas toleransinya. Ya, Ya. software ini tadi untuk memperjelas ya. Kita memang tidak mungkin mendapatkan bisa 100%. Ya, Tapi kalau itu misalnya di atas 75%, ya sudah boleh lah. ya itu sudah optimum ya gitu. Apalagi 80 sekian persen. Ini kalau saya mau buka lagi ya, sebenarnya kemiripan antara Dumatno dan Foto foto itu. disaster di atas 80%. Wow. Gitu. Jadi clear banget. Hanya kan mungkin terlalu teknis kalau kita Ya, sampaikan di ya, sini. ya, ya. Saya sampaikan resultnya saja, saya sampaikan Ya, hasilnya ya. saja, dan ini benar-benar berdasarkan ya ada juga ArcFace, ada juga FaceNet gitu ya. Itu sama. Mau pakai software apapun Di atas 80%. di atas 80%. Gila. Nah, kamu sekarang, dulu kan kita dibilang non 58%. Nah, sekarang kamu tim di 80% atau tim 20%? Kalau kamu tim 20%, ayo komen. Ayo, tapi jangan lupa di like dulu ya. Iya. Jangan di dislike. Ntar kita turun lagi. Nah, di like, di subscribe, biar kamu denger lagi besok. Software apa lagi yang kita pakai untuk membuktikan kebohongan-kebohongan yang udah terlalu banyak di negara ini. Satu lagi yang terakhir, Iya kan? ya, mungkin ide juga untuk Mas. Saya kan sekarang pakai kaos Ya. gambarnya si ijazah palsu ini, Hmm. ya kan? Mungkin kalau mau bikin lucu-lucuan lebih menarik ya, foto yang kita edarkan tadi Dumatno itu, jadikanlah kaos. Oke. Nah, itu idenya Pak Roy Suryo. Nanti kita jual kaosnya itu. Harganya murah-murah aja ntar. Yang penting menunjukkan kamu subscribe ke Sentana dan penonton setia. Dikasih judul, inilah foto dalam ijazah. Ijazah Jokowi aja langsung. Foto ijazah Jokowi. Oke. Jadi, sekali lagi jangan lupa di like, di subscribe, komen. Kalau kamu yang 20% atau kamu yang 80% juga, Siap. komen aja. Ya, thank you Pak Roy Ya, dan terima Pak kasih. Janes. Ya. Oke. Kita bongkar Terima lagi kasih. kasus-kasus lainnya di episode berikutnya. Thank you.